besok selama 2 hari. Ya, ya. Jadi Ibu dan Bapak sudah mengikuti 3 tahapan, yaitu yang pertama pendalaman materi, kemudian materi pedagogi dan materi bidang studi, kemudian dan juga review pengembangan perangkat, kemudian ada review pengembangan perangkat. Nah sekarang itu adalah ujian komprehensif. Ya. Nah inilah ujian komprehensif ini yang akan menentukan Ibu dan Bapak lanjut ke PPL atau tidak. Ya. Jadi ya mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik kegiatan yang ada di sini. Jadi insya Allah ini sudah pertengahan jalan ya, kegiatan yang sudah yang akan diselenggarakan dalam kegiatan PPG ini. Ya. Jadi Ibu dan Bapak tujuan pertemuan ini untuk menyamakan persepsi dan menyampaikan apa saja yang terkait dengan pelaksanaan ujian komprehensif. Ya. Jadi ujian komprehensif ini di LMS saya tidak tahu apakah itu sudah terbaca. Di LMS-nya apakah sudah terbaca ini? Ya, ini ada di ini kebetulan yang saya buka ini adalah pertigaan tahap 2. Jadi nanti di sini akan muncul F4. F4 ini adalah tentang ujian komprehensif ya. Ujian komprehensif. Nah, di sini sudah kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ya. Nah, di ujian komprehensif yang keempat ini, yang pertama itu produk pengembangan perangkat. Nah, nanti Ibu dan Bapak mengupload di sini, mengunggah produk yang terkait materi yang akan disampaikan dalam ujian komprehensif ini. Jadi Ibu dan Bapak memilih dari ketiga perangkat yang sudah dikembangkan itu kira-kira materi apa yang paling dikuasai. Ya, materi apa yang paling dikuasai, jadi tentu dalam hal ini yang diupload di sini dan nanti mengupload di sini produknya apakah di kelompok 1, 2 dan 3 nanti tinggal memilih Ibu dan Bapak berada di mana. Ya, jadi diupload. Jadi yang diupload itu yang pertama itu adalah RPP. Ya, jadi yang pertama itu adalah LPP, kemudian bahan ajar, LKPD, kemudian media, kemudian alat evaluasi. Jadi ada 5 file yang diupload di sini. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada terkait dengan ujian praktik. Ya, jadi ini ujian praktik ini akan diselenggarakan selama 50 menit. Setiap orang itu memiliki waktu 20 menit. Ini terbagi 2 bagian. Ya, jadi 30 menit pertama akan digunakan untuk praktik pembelajaran. Jadi Ibu dan Bapak akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring itu selama 30 menit. Ya, selama 30 menit, pokoknya selesai atau tidak selesai, 30 menit dihentikan. Ya, jadi itu yang akan dilaksanakan besok. Nah, kemudian pembelajaran secara daring, jadi seolah-olah itu ada siswa yang dihadapi. Jadi saya menyampaikan di sini nanti apa saja yang
namanya yang diujikan di situ di praktik pembelajaran. Nah, di sini ada penilaiannya. Ya, jadi yang pertama itu terkait dengan ya, dan nanti di sini ada yang pertama kreativitas dalam menarik perhatian dan motivasi siswa. Jadi awal pembelajaran itu nanti Bapak Ibu memperlihatkan bagaimana caranya menarik perhatian dan motivasi siswa untuk belajar. Ini dari penilaian itu skala 1 sampai 4. Kemudian ada inovasi dalam menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Jadi ada inovasinya, bisa menggunakan metode apa, metode eksperimen atau metode ceramah atau metode eksperimen. Kelihatan ada inovasi dalam pelaksanaannya metode tersebut atau pelaksanaan model atau pendekatan. Nah, kemudian menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan PPACK. Ya, jadi di dalam sini jadi misalnya teknologi pedagoginya. Ya, nanti itu kelihatan di mana kalau teknologi pedagogi misalnya dalam pemutaran video. Ya, hendaknya Ibu dan Bapak ketika memutar video itu tidak membiarkan saja video itu jalan terus. Ya, tentu mungkin bisa di-pause dalam menjelaskan sesuatu, itu juga berjalan videonya itu bisa dihentikan, baru kemudian sambil menjelaskan ketika memberi penguatan. Ya, jangan biarkan saja terus proses itu, Ibu Bapak diam saja begitu tanpa memberi komentar atau tanpa apa namanya, tidak ada. Jadi seolah-olah itu video itu hanya sebagai aksesoris saja. Jadi tidak terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi harus ada interaksi antara guru dengan media yang digunakan. Jangan hanya diputar sudah itu selesai, tidak ada tanggapan. Ya, kalian sudah melihat video itu. Nah, sekarang silakan merumuskan permasalahan. Ini seperti tidak terintegrasi begitu. Ya, harusnya menyatu satu paket dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian ada kreativitas mengembangkan variasi interaksi. Ya, jadi ketika berinteraksi dengan siswa, ya, jadi tidak hanya guru ke siswa, bisa juga siswa ke guru, bisa juga bersama siswa dengan siswa. Jadi apa namanya, hendaknya bagaimana menciptakan interaksi ke semua komponen di dalam pembelajaran itu. Jangan hanya guru ke siswa, tapi usahakan juga ada siswa ke guru, kemudian siswa dengan siswa. Nah, kemudian inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar, ya, dan atau bahan ajar. Nah, kemudian kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Ya. Jadi apa namanya, saya kira Ibu dan Bapak jangan sampai masih ada yang belum mahir menampilkan apa namanya, menampilkan tayangannya. Misalnya screen share, jangan sampai masih bingung. Jangan lagi besok baru sibuk-sibuk gimana caranya, masih palu lagi bagaimana caranya. Ini kan mengambil waktu. Setelah Ibu Bapak dipersilahkan mengajar, pokoknya sudah mulai saat itu dihitung 30 menit. Ya, jadi pokoknya tidak ada lagi besok itu yang dibilang baru mau belajar menggunakan apa namanya Zoom, bagaimana caranya men-share video, itu jangan lagi besok dilakukan seperti itu. Pokoknya malam ini sudah harus lancar. Ya, bisa saling apa namanya buka Zoom ya, yang gratis sebentar. Ya, kemudian meminta temannya memberi komentar apakah saya sudah bisa, silakan temannya dikirimkan linknya, baru latihan dengan temannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi boleh malam ini latihan mungkin sekitar 30 menit, coba dikoreksi apa yang kurang begitu. Ya, jadi itu yang apa namanya yang akan dinilai. Jadi nah, keterampilan menggunakan atau kemampuan menggunakan teknologi informasi dan pembelajaran. Kemudian keterampilan menggunakan media pembelajaran. Nah, ini media pembelajarannya juga harus, misalnya bagaimana menjalankan misalnya PowerPoint, bagaimana apa namanya
Zoom, apa namanya, mendayakan Zoom-nya, ya. Jadi ada kan nggak bisa aja memang itu minta Zoom tak bisa. Kemudian mengintegrasi kemampuan kritikal thinking. Bagaimana dalam pembelajaran itu, Ibu dan Bapak mengajak peserta ini untuk berpikir kritis. Ya, tentu mengajukan pertanyaan tentu sudah itu bagaimana supaya siswa itu bisa berpikir. Jadi pertanyaannya jangan apa, tapi pertanyaan mengapa. Ya. Jadi misalnya ketika apa namanya mengajarkan misalnya rangkaian terbuka dan tertutup dengan berbagai bahan dengan di saklar menggunakan bahan isolator dan konduktor. Yang mungkin ketika memberikan demonstrasi menggunakan saklar yang terbuat dari besi atau tembaga misalnya bisa menyala, sementara ada yang terbuat dari misalnya ada plastik atau kayu kok tidak menyala. Nah, pertanyaannya mengapa ini ada dua lampu, ada yang menyala, ada yang tidak. Sama-sama rangkaian tertutup, tapi ada yang menyala dan ada yang tidak. Kira-kira apa penyebabnya begitu? Ya, dengan menyampaikan ke peserta didik bahwa ini bahannya bahan kayu, ada bahan besi misalnya atau tembaga. Nah, di situ bisa Ibu dan Bapak memberikan pertanyaan yang lebih kritis kepada peserta didik dan kita berorientasi kepada host. Ya. Nah, kemudian kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Ya, itu tadi termasuk bagian ya di indikator ini kan sudah jelas, nanti kelihatan di LKPD. Nah, kemudian kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasyikkan. Ya, tentu cara berinteraksi dengan peserta didik itu harus apa namanya, walaupun misalnya imajiner, tapi seolah-olah kita berinteraksi dengan siswa. Bagaimana Pak Yan, coba sebutkan apa yang begini, ya, ya, bagaimana? Kemudian apa namanya, mungkin ada ibu apa namanya memberikan pertanyaan kepada peserta didik, menyebut nama. Kemudian yang lain, oh saya mau betulkan. Oh ya silakan, Welny. Kenapa Welny? Saya mau menanggapi pernyataan Payan Bu, gitu kan? Jadi seperti itu. Oh ya silakan Welny menanggapi pernyataan Payan. Jadi seolah-olah kita menghadapi siswa, begitu. Ya. Jadi ada yang kemarin itu banyak sangat apa namanya kreatif. Dia itu bersuara bisa suaranya sebagai bapak. Saya bu gitu. Jadi dia apa namanya memperagakan suara siswa. Ya, ada yang jadi sudah itu dia jawab sendiri sebagai suaranya. Ya, jadi apa namanya dia punya kreasi seperti itu. Tapi yang tidak benar itu kalau menyampaikan begini. Oh ya, menurut Payan katanya begini. Ya, jadi kan seolah-olah itu pengajar ini menceritakan ke orang ketiga, padahal ini kan mengajar. Jadi harus menanggapinya, oh ya betul Pak Yan, termometer itu adalah begini, alat pengukur suhu. Ya betul jawabannya. Bagaimana Welny? Oh ya, jadi bagaimana menurut Welny? Jadi disebutkan, jadi boleh mengulangi tanggapan siswa begitu atau seorang oh ya betul jawaban Welny. Ya, jadi termometer adalah begini. Jadi seolah-olah kita itu merespon siswa. Jangan oh ya Welny katanya begini. Ya kamu bercerita kepada siapa gitu kan? Yang ini mengajar itu tidak bercerita ke penguji. Jadi kan nanti harus yang melatih bahwa di dalam Zoom itu kita itu hanya bertiga. Ya, jadi ibu dan bapak diuji oleh dua orang dosen dan Anda sendiri begitu. Ya, Anda sendiri situ di dalam apa namanya di dalam forum. Ya, jadi itu ya apa namanya bagaimana ini kita ini berhadapan 3 orang di situ. Jadi harus apa menampilkan percaya diri, jangan malu-malu gitu. Jadi. Nah, bentuk interaksi dengan siswa ya misalnya menyampaikan salam, ayo silakan, Payan, pimpin doa, gitu. Oh ya terima kasih, ya, doa selesai. Gitu. Jadi
seolah kita berinteraksi dengan mereka, begitu. Yang penting jangan mengatakan katanya. Jadi kalau kata itu seolah ini mengajar atau bercerita ke orang bahwa dia sedang mengajar. Ya, jadi seperti itu. Jadi ciptakanlah interaksi yang apa namanya? Jadi ada inovasi dalam berinteraksi. Itu yang kita lihat. Nah, itu yang terkait dengan praktek pembelajaran. Nah, di sini jadi memang ada dua penilaian. Jadi yang pertama ini yang tadi praktek pembelajaran ini kan kita gunakan untuk menilai penampilan ibu dan bapak ketika melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, jadi itu selama 30 menit bapak ibu disaksikan mengajar, kami tidak menyela, pokoknya menyaksikan saja. Nah, itulah yang kita nilai tadi menggunakan penilaian formil yang pertama. Nah, yang kedua, ini pada setelah mengajar, ya, jadi Pak dosen penguji yang 2 orang itu memiliki waktu 20 menit untuk bertanya kepada peserta. Ya, jadi ya mungkin sekitar 10 menit 1 orang. Ya, jadi apa yang ditanyakan? Jadi sini ada terkait dengan penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Kemudian pengembangan pembelajaran dengan pendekatan TPACK. Ya, jadi kami apa namanya juga menanyakan terkait dengan hal pedagogi. Ya, di pengembangan perangkat pembelajaran yang dapat memunculkan critical thinking. Ya, kemudian pendalaman materi ajar esensial. Ya, terutama ini apa namanya yang terkait materi. Jadi materi yang di apa namanya yang ajarkan itu minimal itu yang harus dipelajari, dikuasai. Jangan mengajar apa namanya mengajarkan materi yang betul-betul tidak dikuasai. Ya, ini karena sudah ada perangkatnya, jadi harus wajib dikuasai. Karena itu yang akan ditanyakan. Ya, bahkan ada kemungkinan tapi minimal yang diajarkan itu harus dikuasai. Ya, itulah apa namanya, memang dalam PPG ini tidak lagi bahwa ibu dan bapak mengajar di kelas 8, atau di kelas 7, atau kelas 9, atau sebaliknya. Pokoknya materi apapun yang diberikan itu minimal yang diajarkan itu harus dikuasai. Ya, jadi pertanyaannya terkait dengan apa namanya kompetensi pedagogi, terkait dengan kompetensi profesionalnya. Di profesional ini berarti terkait dengan materi yang diajarkan. Nah, di sini juga tentu di apa namanya kita juga akan melihat bagaimana ibu dan bapak menguasai tentang penilaian. Ya, termasuk misalnya tasawuf yang sudah revisi itu C1 sampai C6 apa saja itu anunya levelnya, kemudian itu dikaitkan dengan apa namanya di RPP-nya, apakah memang sudah hot, bagaimana indikator yang menunjukkan sudah hot, apa ciri-cirinya, ya itulah bocoran-bocorannya. Ya mungkin ada yang diantara kalian yang saya uji tapi ya saya tidak tahu yang mana. Ya, intinya begitu. Jadi harus menguasai kompetensi pedagogi profesional. Ya, materinya pedagogi itu tentu tentang penilaian, kemudian tentang apa namanya model-model pembelajaran, ya termasuk misalnya terutama model pembelajaran yang digunakan di dalam mengajar. Ya, mungkin misalnya model apa yang digunakan, ciri-ciri seperti apa di model pembelajaran. Ya, jadi harus paham apa sih perbedaan antara model dan metode. Ya, pokoknya harus menguasai lah seperti itu. Ya, karena apa namanya dalam menguji ini memang kami menguji kemampuan pedagogi dan profesional ibu dan bapak, pengetahuannya, kemudian termasuk apa namanya performanya ketika mengajar. Ya, jadi betul-betul harus dilatih malam ini apakah manajemen waktunya itu betul sudah cukup 30 menit. Ya, bagaimana memanage pembelajaran itu sehingga cukup 30 menit. Nah, ada lagi yang ingin saya sampaikan, misalnya ketika apa namanya ini kan perangkatnya nanti diupload ya, jadi itulah yang dibaca oleh penguji, yang dibuka besok. Ya, menyesuaikan dengan apa yang ibu dan bapak tampilkan ketika mengajar. Nah, jadi kemudian misalnya LKPD bagusnya aja
apa namanya, ditayangkan sebentar. Ini LKPD yang akan diisi ya, anak-anak ini. Jadi artinya jangan saya kan kerja LKPD-nya, tapi tidak ditampilkan, usahakan ditampilkan dia di layar. Karena pembelajaran daring. Ya, nanti silakan mengisi LKPD ini berdasarkan apa namanya video yang ada, atau bahkan misalnya kalau menggunakan list-list statis, saya menyarankan apa namanya itu nanti misalnya siswanya kalau boleh menunjukkan gosok-gosok rambutnya, nggak perlu pakai video, kan itu materi-materi yang apa namanya yang sifatnya ada di sekitar peserta didik, lebih baik dia praktek, dia apa namanya ya perlu nonton video. Nah, video itu nanti diputarkan ketika memberi penguatan. Ya, misalnya sudah ada videonya, tapi lebih bagus dikerjakan sendiri. Nanti setelah selesai, ibu dan bapak memberi penguatan, bisa ditampilkan videonya supaya lebih jelas seperti itu. Ya, jadi saya kira itu mungkin gambaran untuk ujian komprehensi besok. Ya, kita berharap semuanya bisa menampilkan tampilan yang terbaik, kemudian bisa menjawab pertanyaan dosen. Karena kalau tidak, ya angkatan 1 yang saya uji ada 3, yang tidak lulus atau pasar remedial, begitu. Ya, kemudian angkatan 2, ya relatif apa sih ada kurang sedikit, ya itu mungkin ada, ya karena kan berpasangan begitu. Ya, satunya agak tinggi nilai mungkin berikan, harusnya ada yang masih tidak ulang juga sih, tapi ada yang mengulang begitu ya, ada remedial ya, tapi sebenarnya nanti kalau sudah remedial belum ada perbaikan ya mau diapa lagi, nanti ikut lagi pada tahap berikutnya. Kalau nggak bisa lagi nanti lanjutannya, kalau saya nggak tahu kita mengulang gimana. Intinya saya kira tampilkan pilihlah materi dari ketiga perangkat itu yang betul-betul ibu dan bapak kuasai, gitu ya. Ya, jadi materinya minimal itu yang diajarkan itu dikuasai, ya itu materinya. Jadi kenapa? Karena itu nanti akan ditanyakan materi itu. Jangan lagi wah saya ini guru ini, ya begitu. Yang lalu juga begitu. Jadi dia apa namanya? Mohon maaf ibu saya ini mengajar di pedalaman dan begini. Tidak ada hubungannya, namanya guru itu harus berkompeten, mau mengajar di pedalaman atau di kota tidak ada. Namanya guru harus memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial. Tidak ada di dalam permen itu bahwa guru yang mengajar di pedalaman hanya memiliki kemampuan profesional kepribadian saja. Tidak bisa begitu. Pokoknya ya itulah, tinggal di pedalaman harus kreatif dalam membuat model, menciptakan model pembelajaran yang inovatif, ya dengan mungkin bahan-bahan yang sederhana sekitar peserta ini itu bisa dijadikan model. Ya, saya kira begitu. Tapi namun dalam hal ini dalam pembelajaran apa namanya ini besok ujiannya itu daring, ya pokoknya daring. Itu mengajarnya juga imajiner siswanya, jadi seolah-olah ada. Sehingga bagaimana ibu dan bapak mengatur apa namanya berinovasi, berkreatif, bagaimana caranya berinteraksi siswa secara imajiner. Ya seperti saya kira tadi saya sudah berikan contoh, ya saya kira mungkin ada contohnya yang lebih kreatif. Silakan, yang penting jangan bercerita seolah ke orang lain, ada orang ketiga yang temani bercerita, oh menurut ini Samiati begini, ya ini katanya, padahal dia sementara mengajar, jadi bercerita apa, padahal siswa kan sama-sama siswa, jadi jangan lagi bercerita ke siswa padahal sama-sama siswa dihadapi, seolah bercerita ke siswa padahal siswanya kan dengar, gitu, jangan lagi pakai tanya, begini katanya, ini syukur, bagaimana katanya, gitu. Jadi saya kira itu mungkin yang apa namanya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan kompetensi besok. Ya udah, saya kira ibu dan bapak tidak usah terlalu tegang, kan sudah sehari-harinya juga mengajar. Ya cuma bedanya sekarang kan ada 2 orang di depan di layar yang menyaksikan. Ya itu saja. Ya, jadi apa namanya nggak usah terlalu perhatikan itu dosennya. Ya, tapi bagaimana kalau saya mengajar, kalau mengajarnya apa namanya
ini apa sih, kan berhadapan dengan siswa saja ketika ibu dan bapak mengajar siswa, atau ketika kemarin teaching, saya kira aja itu apa namanya kan sudah ada pengalaman. Teaching kemarin biasanya satu, ini tambah dua saya, kemudian siswanya tidak ada, jadi itu saya bedakan. Iya. Gimana, ada yang mau ditanyakan, ibu dan bapak? Oh ya, silakan Pak. Ya, Pak siapa lagi, Pak Angga ya? Baik. Iya, Bu. Terima kasih Bu Ramlawati untuk penjelasannya. Izin bertanya, Bu. Ya, berkaitan dengan pelaksanaan UKOM besok. Mohon maaf Bu, pertama adalah jadwal UKOM itu bisa kami dapatkan fixnya itu kapan, dan kedua Ibu itu terkait pelaksanaan. Tadi saya mendapati Ibu Ramlawati menyampaikan bahwasanya kita akan menyampaikan materi di uji komprehensif itu selama 30 menit. Itu untuk materi yang kita kuasai. Apakah, mohon maaf Bu, ini saya mengkonfirmasi apakah nanti materi yang kita sampaikan di UKOM itu adalah materi yang dipilih oleh mahasiswa atau dipilihkan oleh penguji, Bu? Materi yang itu, ya, yang perangkat Bapak yang kemarin ada 3, dipilih salah satunya. Oleh mahasiswa atau oleh penguji, Bu? Oleh mahasiswa, Kan mungkin Bapak ya boleh memilih kemarin yang digunakan dalam teaching, boleh, pokoknya yang dikuasai lah dari ketiganya. Oh, ya, iya baik. Artinya mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih, Bu ya? Ya, jadi di-upload perangkat itu kan, di bagian awal ada tadi saya tayangkan di awal, ada situ mengupload bahan itu satu saja, jadi hanya pilih maksudnya satu paket itu yang ditayang di situ yang di-upload, jangan semuanya. Ya, iya, satu set saja Bu ya? Ya, satu set saja, nanti jangan bingung dosanya mana pindah ini. Ya, pokoknya satu set saja yang dipakai itu perangkat yang diajarkan. Baik, Bu Ramla. Dan mungkin satu lagi Bu, untuk interaksi dengan peserta didik, tadi saya sangat tertarik dengan imajiner yang Ibu Ramlawati sampaikan. Untuk kasus presentasi Bu, di beberapa model pembelajaran kan ada yang membutuhkan presentasi. Apakah itu juga imajiner, Bu? Presentasi siswa? Iya, Bu. Oh ya, tapi bagaimana di situlah kreativitasnya Ibu dan Bapak dalam apa namanya menyampaikan dalam pembelajaran, bahwa seolah-olah ada siswa yang sudah menyampaikan hasil presentasinya, mau disuarakan, nah, itu dengan suara siswa, atau mungkin seolah-olah menanggapi, tapi dia apa namanya, oh iya betul begitu. Jadi apa namanya, mengapa listrik apa namanya tadi Mister bisa menarik atas, karena apa? Nah, udah sama ngomong sendiri lagi, begitu dia seolah-olah siswa yang menjawab, tapi kita yang menyuarakan begitu. Baik, baik Ibu. Ya. Alhamdulillah. Jadi, sebenarnya ini sudah dikasih bocoran. Yang lain yang angkatan pertama, tidak ada yang pertama begitu. Baik. Apa namanya? Itu kan kreativitas orang guru dalam berimajiner, mengajar tidak ada orangnya, tapi bagaimana kreasinya. Iya Ibu. Terima kasih Bu Ramlawati. Dan mungkin yang tadi Bu, jadwal fiksasinya kita ini? Itu ditanya kami, saya tidak tahu. Oh ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Ramla. Menjawab Bu. Kenapa? Jadwalnya sudah ada di grup Ibu. Oh sudah. Bu, Pak Angga. Iya. Baik, terima kasih Bu Elna. Mohon maaf, Bu Ramla. Iya. Terima kasih Bu. Saya tidak ini, tidak mau lihat. Ya. Ada lagi yang lain Ibu dan Bapak? Semua sudah jelas ya, jadi malam ini pokoknya latihan saja mengajar selama 30 menit. Ya, jadi kemarin kan dia di teaching, ada siswa misalnya temannya, oh belum Pak, belum selesai atau apa, makanya saya lihat jangan ditanggapi, karena namanya mengajar itu, kalau dia real teaching itu kan tidak seperti itu, atau misalnya ulangan harian misalnya, atau kuis. Siswanya masih molor-molor sementara lonceng sudah bunyi. Kan tidak mungkin kita masih berada di dalam kelas, sementara guru yang lain untuk pergantian mata pelajaran sudah ada di depan.
Jadi pokoknya manajemen waktu itu harus disiplin. Iya, nggak boleh misalnya kalau ada sistem belum atau apa, ya kalau sekedar intermezzo bilang ini, saya kira boleh seperti itu. Nah, kemudian jawab ketika misalnya mau jaga LPPD berapa menit, ya tapi dalam pelaksanaan dari ini yang tentu tidak seperti itu, tapi tetap disampaikan seperti mana misalnya kalau dalam pembelajaran yang real untuk BJP itu kira-kira berpotensi untuk mengerjakan ini LPPD kan tidak mungkin mengerjakan LPPD 5 menit kan, tak mungkin ya mengumpulkan data, tapi artinya tetap diberikan, oh ya saya berikan waktu sekian ya, nah itu. Nah pun di dalam dari ini waktu yang sesungguhnya kan tidak seperti itu, ya. Oke, ya cukup ya. Ada lagi yang lain? Ya, jadi apa namanya? Saya kira kan kemarin sudah tampil PPT. Saya kira cukup itu saja yang digunakan. Itu kan PPT juga kan kemarin ibu dan bapak kan yang pilih sendiri materinya. Ya pokoknya dalam hal ini kami memberikan apa namanya kebebasan peserta untuk memilih materi yang dikuasai. Yang paling dikuasai karena itu nanti materi juga ditanyakan. Ya. Artinya materi yang disampaikan pada waktu pembelajaran ini, proses pembelajaran dilakukan. Ya, kira itu. Ya. Kami tidak apa namanya tidak memaksakan materi harus bawakan. Makanya yang diupload di situ hanya satu set saja. Kalau diupload 3 set nanti disuruh salah satu ya. Total itu bukan itu yang dikuasai. Ya, jadi diupload di materi ujian itu ya ada materi yang mau disampaikan. Satu set materi yang disampaikan pada satu. Oke, cukup ya. Bu, kalau file yang diupload itu nanti dalam bentuk PDF kemudian digabung atau dipisah-pisah, Bu? Pisah-pisah aja, Bu. Pisah-pisah. Kan lebih susah nanti kita membandingkan mulai LPPD-nya apa. Susah kalau apa namanya scroll begitu. Harus buka file-file begitu. Ya nanti kelihatan juga berapa file yang diupload itu kan langsung tanya, oh yang cukup ada 5 misalnya, kan ada LPP-nya, LPPD-nya, bahan ajar, media dengan penilaian ada 5. Ya kita lihat jumlah udah cukup ada 5. Itu aja. Jadi ibu ingat saja, oh ini ada 5 file yang mau diupload. Jadi kalau sudah LMS-nya sudah buka, malam ini saya diupload. Ya. Artinya kalau tidak ada lagi yang mau diperbaiki. Ya, karena kan itu sama dengan ketika kita ini mengevaluasi atau mereview perangkatnya kan ada kesesuaian tadi dengan indikator, dengan tujuan kan artinya beda-beda setiap penguji. Mungkin ada yang perhatikan itu. Ya intinya yang ditanyakan tentu apa yang ada di apa yang ditanyakan oleh ibu dan bapak. Ya, cukup ya. Ya, jadi pokoknya waktunya 50 menit. Satu orang 1 jam, bukan ada pergantian. Peserta pertama menunggu di ruang tunggu, begitu ya. Apa namanya, satu jam lah totalnya. Begitu. Oh ya, jangan lupa ya direkam. Ya, jadi apa namanya, kalau sudah masuk di kelas di room itu langsung rekam, karena itu nanti hasil rekaman nanti diupload di bagian ujian, harus diupload di situ. Ya, jadi diberikan waktu 2 hari lah. Tapi sebaiknya kalau sudah ujian langsung upload saja, jangan sampai lupa. Ya, jadi langsung direkam, hasil rekamannya langsung diupload di sistem. Ya, hanya saya nanti perlu diperhatikan barangkali apa namanya waktunya kan biasanya kalau di LMS itu maksimal 401 GB, tidak dulu kan berapa. Kalau apa namanya kebanyakan nanti bisa diedit, ya makanya bukan hari itu juga kan masih ada waktu sebelum kita kesempatan untuk mengupload ini. Ya, dia bisa diedit dulu baru dimasukkan di LMS. LMS itu kapasitasnya terbatas. Ya, sekiranya ya, silakan. Ya, mohon maaf Bu Ramlah, izin bertanya kembali Bu.
Saya tadi melihat jadwal dan alhamdulillah ternyata sudah diposting di grup. Saya baru melihat di jadwal saya Angga Prayoga itu di hari Jumat Ibu pukul 10 sampai dengan pukul 11, artinya kalau UITA waktu Indonesia Barat artinya pukul 11 sampai dengan pukul 12. Nah, kalau saya sebenarnya nggak begitu bermasalah karena kan waktu Jumat walaupun agak sedikit termakan karena waktu Jumat kan 11.46 Bu ya, sholat Jumat. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin untuk Pak Hoirul Basoir, Bu. Itu di waktu witanya adalah pukul 11 sampai 12, artinya pukul 12 pelaksanaan sholat Jumat itu mohon maaf untuk kami berdua ini waktunya bagaimana, Bu? Oh, nanti bisa diserahkan dengan penguji. Sama-sama itu, fleksibel aja. Alhamdulillah. Bisa, Terima kasih, Bu. bisa aja tukaran dengan PNI perempuannya. Kalau pengujinya perempuan, nanti diri perempuan boleh tukaran waktu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Ya tinggal dikomunikasikan dengan pengujinya Pak. Boleh tukaran, nanti jadi temannya nanti disuruh join secepatnya. Kalau misalnya satu Pak Heru itu boleh tukaran dengan temannya yang di depannya atau yang di belakangnya. Ya. Diatur saya dengan ininya juga adminnya Kak, ada yang mengatur jadi nggak bisa join secepatnya begitu, nanti dilapor ke pengujinya. Admin nanti yang melapor, jadi komunikasi dengan admin saja bahwa saya tukaran begitu karena terkait dengan waktu sholat Jumat. Begitu, tidak ada masalah. Yang nanti dikomunikasikan admin, nanti admin mengundang temannya bahwa harus duluan, kalau misalnya mau mau maju duluan, boleh. Misalnya di pagi jam 9 atau jam 10, seperti itu. Ya nanti yang bertepatan itu siang, boleh temannya yang perempuan. Ya, begitu ya. Ada lagi? Iya, Ibu. Bapak? Izin Ya. bertanya, Bu. Ya. Bagi yang mendapat jadwal hari Jumat, apakah upload perangkatnya wajib malam ini atau boleh besok, Bu? Terima boleh kasih. Besok, yang penting sebelum ujian diupload. Ya, Baik. sama-sama. Terima kasih, Bu. Itu harus terupload sebelum ujian, karena kan akan dibuka oleh dosen. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Kalau misalnya masih ada yang mau diperbaiki, ya masih diperbaiki sekarang. Iya. Ada lagi? Sudah cukup? Jelas semua ya. Intinya ini perasaan pembelajarannya kurang lebih sama dengan waktu teaching. Teaching aja setengah jam ya. Dari situ sebenarnya baru ada teaching, ya refleksi, oh gimana saya kekurangannya. Ya, cuma yang harus latihnya bagaimana berinteraksi dengan siswa secara imajiner saja. Yang lainnya kan sebenarnya biasa aja kan. Yang interaksinya ini yang perlu dilatih. Ya. Jadi malam ini bisa latihan lagi mengajar. Utang. Jadi bisa join sama temannya 3 orang. Gitu sama-sama latihan. Ada yang ada yang nilai, saling memberi saling mengoreksi begitu. Ya. Cukup ya? Insya Allah cukup, Ibu. Jelas. Mohon doanya, Ibu. Mudah-mudahan kami lulus semua, Ibu. Ya. Mohon doanya, Bu. Ibu selalu mengharapkan kalian lulus, makanya suka marah-marah kan lulus semua kan? Ada yang tidak disiplin, ada apa? Iya. Supaya kalian lulus semua tidak sia-sia waktunya selama ini. Ini berharap ini insya Allah kalau lulus tahun depan bahasa itu saya dapat jadi sertifikasi. Iya lah, saya kira itu artinya kami sebagai pengajar tentu berusaha memberikan semaksimal itu mendampingi ibu dan bapak supaya bisa lulus. Saya kira begitu ya. Yang penting itu kalau saya pedagogi jangan gugup atau apa. Ya biasa aja lah. Kan yang dihadapi ya sudah sering ketemu dengan dosen juga kan.
Ya, baik. Saya kira kalau tidak ada kita cukupkan karena sebentar lagi ini dosen akan bergabung. Pertemuannya pukul 20. Ya, kami akan mengadakan penyamaan persepsi karena supaya nanti jangan sampai ada yang memberikan pertanyaan terlalu jauh. Ya, intinya dengan persepsi apa saja yang terkait apa saya mau diberikan. Kira begitu ya. Oke, cukup. Jadi saya silakan Ibu dan Bapak Alex. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Ramla. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, banyak pertanyaan. Makasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Doain kami lulus ya Bu. Terima kasih. Ya, udah doakan semua lulus. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Ramla. Ya. Amin ya Allah, makasih Bu. Ya, sama-sama. Love you. Terima kasih, Bu.